Seberapa penting sih sebuah konten atau foto buat para pelaku usaha gitu? Menurut gua itu tuh nggak harus bagus, tapi penyampaiannya aja yang tepat gitu. Gue sekarang lagi jual jahe sama kunyit. Gue tuh kira-kira fotonya tuh harus kayak gimana sih buat awal-awal start bisnis gue? Wah, ini lucu ya packagingnya ya, gue pengen Iya, beli bener. ya gitu. Mereka cuma naro foto frozen food gitu, misalnya lumpia atau siomay, itu sama kulkas-kulkasnya mereka foto lah. Sekaligus promosi ya gue ya di Iya, sini betul Amare ya. banget. Nah, jadi intinya itu sih ya, jangan malas buat belajar, jangan malas buat nyari tahu, karena Bener. semua media itu udah menyediakan buat kita bisa bikin lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rehat Sejenak, podcast JNE Tangerang episode kedua. Kali ini sama gue, Shebi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, karena hari ini ada seorang fotografer milenial nih, dari Amare Fotografi. Ada Alexander Christian di sini. Halo, Alex. Halo Sebi, terima kasih udah diundang ke Rehat Sejenak di JNE Tangerang. Senang banget sih hari ini Alex bisa datang ke sini. Gimana kabarnya? Oh, baik banget. Gimana Sebi? Alhamdulillah baik, pandemik makin sibuk nih kayaknya gue lihat-lihat. Iya banget, soalnya kayak makin banyak UMKM yang berkembang banget kan. Orang-orang Benar pada banget. masak atau jualan produk apa yang banyak banget jenisnya di Jakarta atau Tangerang ini gitu. Iya, benar banget. Dan makanya kenapa kita ngundang Alex ke sini, karena kita juga pengen edukasi teman-teman UMKM buat ngomongin tentang fotografi dan pentingnya foto produk buat mereka sih. Menurut gue tuh konten yang perlu banget dibahas karena banyak banget UMKM yang masih nggak ngerti tentang apa artinya penting konten ataupun foto buat dalam berusaha atau berbisnis gitu. Nah, itu menurut lo tuh seberapa penting sih sebuah konten atau foto buat para pelaku usaha gitu? Menurut gue penting banget ya, karena itu tuh sebuah jembatan yang untuk mereka memperkenalkan produk mereka ke masyarakat gitu. Karena dan mereka memang dengan dari foto itu bisa terlihat ya, itu menginterpretasikan gimana sih produk mereka dilihat sama customer kayak gitu sih ya. Benar. Dengan konten dan atau foto itu pun mereka membuat apa yang mereka jual itu menjadi lebih bernilai gitu, dilihat sama orang bernilai gitu. Atau gimana sih gue foto yang bagus biar kayak gini gitu. Nah sebenarnya itu kalau dalam konten yang misalnya awal banget nih, kalau newbie, menurut gue itu tuh nggak harus bagus, tapi penyampaiannya aja yang tepat gitu. Kayak misalnya produk lo jual apa gitu, misalnya jual produk minuman. Yang rasa strawberry. Jamu. Iya. Sekarang jamu kan lagi trennya jamu nih, lagi pandemik soalnya. Iya banget nih. Yang kayak jamu sehat lah untuk menolak virus-virus, bakteri lah gitu. Betul, itu gimana tuh Alex? Nah, maksud gue dalam foto itu lu harus menjelaskan apa specialty dari produk lu itu gitu. Itu yang paling penting sih dalam satu produk. Yang nggak harus bagus banget yang dengan kamera mahal lu harus sampai jadi apa gitu. Dengan kamera handphone pun udah cukup banget gitu menurut gue. Yang misalnya nih, gue punya produk, gue sekarang lagi jual jahe sama kunyit gitu. Untuk jamu gue jadi kelihatan bagus di depan orang tuh ngelihat customer tertarik gitu sama produk gue tuh, kira-kira fotonya tuh harus kayak gimana sih buat awal-awal start bisnis gue? Yang itu sih menurut gue ya, dari awal itu packaging lu, dari packaging penjualan itu tuh penting banget dalam lu memulai berbisnis. Karena dengan packaging lu aja udah bagus, itu tuh menjadi satu nilai tambahan yang dilihat oleh masyarakat. Kayak, wah ini lucu ya packagingnya ya, gue pengen beli ya gitu. Nah dengan packaging lu yang bagus itu juga, di dalam foto juga bakal menjadi suatu nilai plus yang mudah gitu untuk lo dapetin gitu. Jadi memang mereka tuh dari awal udah harus mikirin ya packagingnya tuh mau kayak gimana. Jadi supaya pada saat diimplementasikan pada sebuah foto itu juga bisa nunjang tuh. Bener banget. Itu suatu yang namanya branding gitu sih. Jadi dari logo, dari packaging, dari suatu foto konten lo itu udah bener-bener harus selaras semua. Jadi orang melihatnya, wah ini berkonsep banget ya gitu dan bernilai gitu jadinya. Kalau misalnya ngomongin branding, packaging gitu tadi kan, mereka apa yang harus mereka prepare gitu untuk sampai akhirnya jadi sebuah foto yang menarik. Tapi kan kita juga harus mikirin medianya atau alat apa yang bisa mereka gunain, apalagi buat pemula-pemula bisnis nih. Menurut Alex tuh apa aja sih media atau alat yang dibutuhin? Basic banget sih sekarang sih HP ya kali ya. Karena semua orang juga pasti punya HP gitu. Dan HP punya kamera, punya aplikasi banyak banget yang bisa untuk menunjang foto-foto yang bisa menjadi bagus gitu. Dari kamera HP aja kita udah bisa, yang dengan bermodal kamera HP yang cuma foto ngasal aja,
tapi dengan editan yang bagus, Betul. itu orang juga udah bisa melihat suatu foto itu jadi bagus. Jadi ya. menarik. Jadi menarik Kira-kira banget gitu. aplikasinya apa sih Lex buat aplikasi pemula gitu? Mungkin yang bisa dikasih saran buat teman-teman. Oh, jadi kalau gua ini sekarang kalau dari HP doang ya. Kalau dari HP doang itu gua kadang gunainnya Snapseed. Oke. Snapseed itu untuk editing lighting, editing warna, sama juga kayak Lightroom. Lightroom itu ada di laptop dan sekarang juga yang dikemas juga ada dalam HP. Itu mudah banget pakainya. Nanti gue tunjukin nih caranya pakainya di Lightroom ya gitu. Oke, boleh. Nah, habis itu juga ada yang selain lu cuman foto doang, lu bisa juga membungkus konten lu itu dengan cara menambahkan grafis-grafis gitu kayak tulisan atau gambar-gambar untuk bikin makin menarik lagi ya foto yang udah ada. Bikin konten dari grafis gitu kayak tambah tulisan, tambah bentuk-bentuk gitu, tambah background yang cuman produk di crop terus taruh ke background itu udah menurut gue udah sesuatu banget effort yang dari seorang UMKM bisa naruh ke background dan di crop gitu itu udah packaging yang udah kayak oke banget gitu untuk menjual produknya. Itu udah bisa bikin produk mereka naik kelas gitu ya. Karena kan kita sekarang memang objektifnya adalah bikin UMKM tuh naik kelas, Lex. Bener. Jadi supaya yang naik adalah produk lokal, terus juga pelaku-pelaku usaha menengah nih supaya mereka bisa ngasih lihat kalau misalnya ini mereka punya produk yang menarik gitu. Karena kadang kalau misalnya yang gue lihat nih saat ini UMKM adalah mereka mikirin rasanya nih enak, Lex. Misal kita ambil makanan ya, mereka jual makan rasanya enak. Tapi yang mereka jual, yang mereka foto nih di sosial media mereka, misalnya mereka jual frozen food, mereka cuma naruh foto frozen food gitu, misalnya lumpia atau siomay, itu sama kulkas-kulkasnya mereka foto, Lex. Itu yang bikin kita bingung kayak oke, dari mulut ke mulut mungkin ini enak rasanya, tapi buat yang nggak tahu supaya kelihatan menarik kan sebenarnya mereka bisa explore lagi buat foto produknya. Bener-bener. Salah satu yang emang kayak misalnya kita yang orang awam mungkin nggak ngerti ya kayak gue harus fotonya gimana, ini cuman plastik sama ayam doang yang dibungkus gitu misalnya gitu. Ya mungkin dari saran dari gue sih itu sih sering-sering lihat referensi sih yang dari misalnya Instagram ataupun Pinterest gitu. Dan di TikTok itu kayak sekarang gue kayak menelusuri TikTok kayak banyak banget gitu yang kayak menjelaskan, membantu kayak gimana sih cara fotografi yang baik, gimana sih cara ngedit untuk produk biar kelihatan lebih menarik gitu, dengan tambahin grafis ini itu gitu. Di YouTube juga banyak banget sih gitu. Nah, jadi intinya itu sih ya, jangan malas buat belajar, jangan malas buat nyari tahu. Bener. Karena semua media itu udah menyediakan buat kita bisa bikin lebih berkembang. Bener, mudah banget diaksesnya gitu. Nah, dari kita misalnya kita udah tahu nih mereka hanya cukup handphone, mereka juga udah bisa langsung mengeksplor gambar mereka secara menarik gitu fotonya. Itu kan mereka juga pasti butuh ada propertinya nih, Lex, buat pemula. Kira-kira apa nih? Misalnya kita ambil contoh tadi deh, gue ngomongin jamu. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Bikin sesuatu yang mungkin biasa jadi luar biasa ketika udah naik di sosial media. Nah, jadi yang awalnya itu kan tadi kan pro HP doang. Nah, jadi dari kita mau mulai foto itu kita udah tahu nih produk kita nih sebenarnya apa. Contohnya kayak tadi Shelby bilang ada rempah-rempah. Gue kemarin fotoin rempah-rempah itu dia produknya jamu dan dia base-nya tuh apa aja gitu. Dari kunyit, kencur, jahe gitu. Jadi gue siapin aja bahan-bahan dasar yang ingredients-nya gitu dari suatu produk itu. Nah, itu aja udah menjadi suatu properti yang mudah banget untuk lu cari, yang bahkan pasti lu buat ada dong bahan dasar itu gitu di rumah lu gitu. Ya udah tinggal lu siapin aja background yang atau alas foto yang benar-benar proper banget maksud gue untuk difoto gitu. Dan itu udah ngangkat juga ya karena mewakili produknya mereka sebenarnya. Bener, properti itu kan menjadi suatu hiasan dalam suatu foto gitu yang membantu atau mengangkat suatu foto itu jadi kayak lebih menjelaskan gitu apa produk yang lu jual gitu. Itu mungkin yang bikin kenapa kita tuh masih kayak para pelaku usaha masih kayak bingung memulainya tuh gimana. Sebenarnya sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Properti yang mewakili dari produk yang mereka jual kayak tadi. Dan mungkin kalau misal gue tambahin ya kalau mungkin ada budget lebih misalnya gitu dari seorang UMKM atau owner bisnis ini, kayak mungkin kalau misalnya rela bayar ads Instagram atau Facebook yang hanya mungkin 100.000 ya, mungkin ada beberapa mungkin menganggap itu mahal, tapi dari sisi gue yang kayak cuma 100.000 lu bayar bisa untuk 2 hari dan itu tuh bisa dapat menarik banget ke masyarakat gitu tentang memperkenalkan produk lu di media sosial gitu. Intinya ketika kita mulai bisnis kita juga harus mikirin mulai dari capitalnya ya, mulai dari sisi costingnya juga mau kayak gimana. Bener. Gitu.
kira-kira nih Lex, kalau misalnya namanya pelaku usaha kan macam-macam, nggak cuma makanan atau minuman ya kayak tadi yang kita obrolin gitu. Pasti ada produk juga, mungkin misal baju atau mungkin spare part atau apa gitu. Kayak zamannya sekarang sepeda ya, chef ya. Zamannya sepeda, Iya, jadi foto pasti velg sepeda. Nah, itu ada perbedaan nggak sih Lex buat bikin foto produk sama makanan tuh ngebedainnya gimana dari sisi fotografi? Kalau gue sebenarnya sekarang kan gue lebih ke arah food fotografi atau produk fotografi yang benar-benar makanan gitu, usaha kecil-kecilan dari UMKM gitu. Kalau sepeda ataupun motor gitu, gue sih belum pernah ya foto yang kayak gitu. Tapi kalau yang dari benar-benar produk banget, yang kayak sebelumnya gue pernah foto essential oil. Nah itu tuh menurut gue lebih kalau di sisi gue lebih gampang ya, karena dari produk itu mereka udah punya packagingnya yang benar-benar dikemas secara cantik gitu, jadi gue gampang fotonya gitu, tinggal nyari properti yang mendukung, udah gue tinggal cekrek jadi gitu. Nah tapi kalau makanan kayak biasa kemarin gue juga pernah terima, itu tuh kayak dia jualnya nasi rice box gitu, apa yang mau diangkat juga gitu. Itu gimana lo biasanya eksplornya? Nah makanya itu kayak gue juga pertama kali bingung kan, gue kayak mikir ini tuh malah jadi tantangan gitu buat gue, jadi kayak malah gue mikir otak nih, aduh gimana ya biar cara si makan ini terlihat bisa menjual gitu di media sosial gitu. Ya salah satu tipsnya emang harus butuh properti sih. Butuh properti, butuh kayak sendok, misal kayak rice box kan mungkin kalau tambahin aja sendok atau kain-kain gitu. Tadi itu kan kayak misalnya rice box gitu ya. Karena tadi sempat lo bilang kalau misalnya dia cuman kayak makanan yang ada di dalam satu kotak itu, gimana caranya sih supaya itu bisa tetap orang tahu ini tuh enak. Jadi itu kan penting banget kan, karena foto itu kan adalah menggambarkan yang ingin disampaikan ke customer-nya gitu. Iya benar-benar. Nah kalau dari gue itu kan jadi suatu tantangan gitu tuh, untuk gimana cara ngangkat dari makanan yang biasa jadi luar biasa. Betul. Gitu. Nah salah satunya itu lu harus lihat banyak referensi. Contohnya misalnya kayak kemarin gue rice box, ya mungkin dia nggak cuman nasi sama daging gitu, mungkin ada sausnya, ada brokolinya, ada wortelnya gitu. Nah dengan cara gue yang kayak memain-mainkan makanannya gitu, gitu. Misalnya dari cara sisi fotonya, misalnya sausnya sok-sok lu tuang gitu. Atau mungkin dari sausnya itu bisa lo tata di piringnya kayak gitu ya. Benar-benar. Dan dengan kayak misalnya dia emang apa ya, lada hitam gitu, gue cuma tambahin lada-lada di pinggir-pinggirnya gitu, itu udah membantu banget dalam suatu foto itu gitu. Itu bisa juga sih tips buat teman-teman yang mungkin pelaku usaha bingung nih mau bikinnya kayak gimana. Mereka bisa mengimplementasikan dari situ ya. Iya. Dari misalnya foto produk gitu yang menarik, itu kan apakah perlu keahlian khusus? Apakah orang yang moto tuh harus punya ilmu fotografi gitu kayak lo gitu? Kalau lo kan ya udah nggak usah ditanya lah, gue udah tahu jam terbangnya Alex tuh oke gitu untuk masalah foto produk. Nah untuk para pelaku UMKM gitu, gimana cara mereka? Apakah mereka perlu keahlian khusus gitu Alex? Kalau dibilang perlu sih iya menurut gue ya. Tapi ada hal-hal yang kayak basic banget yang dari fotografi yang bisa lu pelajarin gitu. Misalnya dari komposisi, cara lu naruh barangnya gitu, cara gimana cara naruh barang produk lu di sini gitu, dengan tambahin properti ina ini ina itu gitu, misalnya kain ataupun sendok, garpu gitu. Itu sih yang paling penting sih dalam suatu foto gitu. Juga ada yang namanya lighting. Lighting itu juga perlu karena cahaya itu membentuk suatu gambar itu jadi 3 dimensi gitu. Dimana misalnya dari lighting lu dari depan produk lu, atau dari samping produk, atau dari belakang, itu tuh bakal mempengaruhi banget gitu dari nanti appearance foto yang lu dapet gitu. Misalnya kalau lu foto dari belakang cahayanya gitu, itu kan nanti bakal jadi backlight banget kan produk lu gitu, jadi malah nggak ke expose gitu. Jadi cahaya yang benar itu mungkin dari samping atau dari depan gitu, tergantung sih sisi mana yang lu mau expose dari produk lu. Gitu. Dan berarti mungkin keahlian khususnya itu sebenarnya masih bisa dipelajari ya secara otodidak, nggak perlu sekolah fotografi gitu, mereka sebenarnya bisa ya Lex? Banget, yang paling cuma nonton video YouTube yang cuma tutorial 3 menit atau 5 menit itu udah bisa banget gitu. Benar banget. Dan satu lagi sih, itu mungkin editing yang paling penting juga. Karena yang dari foto yang cuman butek-butek gitu aja, kita dengan punya skill editing itu udah bisa menjual banget, ngangkat banget foto itu gitu. Yang dari cahayanya gelap banget, dari lu terangin gitu, itu ngaruh banget sih.
Dan editing itu masalah taste juga ya. Bener. Karena kadang kan setiap orang juga harus bisa baca juga nih mau produknya tuh mau dibikin kayak apa supaya pada saat ngedit bisa sesuai gitu. Iya, dan banyak banget kan jenis fotografi, misalnya ada light fotografi, ada dark fotografi, atau ada yang temanya mau vintage atau mau tema yang modern gitu, itu kan ngaruh banget gitu. Pokoknya itu disesuaikan aja sama produknya ya kira-kira. Bener. Dan kita sebagai owner atau sebagai pelaku usaha pasti kita yang paling mengenal produk kita. Jadi Bener. kita sesuaiin. Style dari tampilan produk lu apa sih gitu. Jadi misalnya di HP juga dikasih VS Code gitu. Nah itu tuh banget. cuman yang pakein filter editing itu tuh udah ngaruh banget gitu. Kira-kira nih Alex, kalau misalnya dari sisi fotografi itu misalnya kalau mereka ngerjain sendiri gitu dari tadi yang kita obrolin, kalau mereka butuh yang namanya jasa profesional, di tahap mana sebuah bisnis menurut lo membutuhkan jasa profesional atau fotografer? Mungkin mereka kapan nih mereka butuh manggil Amare gitu. Itu kira-kira di tahap mana sih menurut lo? Sekaligus promosi ya gue ya di sini betul, Amare ya. Jangan lupa follow Instagramnya amarefotografi.id, betul nggak sih? Benar. Ya, kalau untuk jasa profesional ya, kalau menurut gue sih dari yang awal-awal, kalau emang orang bisnis itu udah mau berkembang gitu, menurut gue itu udah butuh sih jasa profesional. Karena kan dengan lu meng-hire suatu jasa profesional, pasti foto lu lebih bervalue lagi dong gitu. Betul. Dan itu yang sesuatu yang bisa lu jadikan basic untuk lu jualan gitu. Dan di satu sisi juga kayak semua owner yang mungkin bisnisnya udah berkembang, kan banyak banget nih chef yang harus dipikirin, dari keuangan lah, dari finance, dari manajemennya lah. Nah mungkin banyak banget yang nggak keurus gitu, yang nggak bisa semua dia handle sendiri. Nah mungkin di saat itulah dia juga butuh jasa profesional. Itu mahal nggak sih Lex? Kalau dibilang range harganya tuh gimana sih? Maksudnya kita kayak kalau udah mikir bayar fotografer, gue harus keluar duit berapa gitu kan, kayak udah takut duluan. Nah itu kira-kira berapa sih kalau boleh tahu nih untuk range-nya atau mungkin kisarannya? Kalau sekarang sih guanya sih ya masih meng-set harga di agak bawah gitu ya, karena gue di satu sisi gue juga mau bantu orang-orang UMKM yang baru mulai bisnis gitu. Kayak teman-teman gue banyak banget yang mau mulai, jadi gue kayak cuman ngeset harga yang benar-benar dari mungkin 50.000 sampai 120.000 gitu. Oke, nggak terlalu mahal. Dan itu bisa langsung mereka dapat foto yang menarik ya dari situ. Iya, tapi banyak juga orang yang ngeset lebih mahal lagi gitu. Banyak banget yang produk-produk yang udah mungkin terkenal ya gitu ya. Itu sifatnya pokoknya customize ya. Kembali lagi ke kebutuhan dari masing-masing para pelaku usahanya itu. Bener banget kan, dan juga orang biasa jualnya udah paket banget gitu kan, chef. Dari misalnya foto, lu dari sampai diurusin sosial medianya, ininya, copywritingnya gitu-gitu semuanya deh kayaknya. Jadi udah tahu jadi nih owner, kayak tinggal gue jalanin bisnis apa yang mau gue jual dan dia yang mempromosikannya gitu. Dan mungkin itu ada kalau misalnya foto makanan ada food stylistnya juga kali ya. Jadi udah benar-benar udah tahu gimana, misalnya jualan burger, udah tahu gimana caranya nyusun burgernya supaya pada foto itu kelihatan menarik gitu ya Lex. Iya, gue juga dari tim juga emang ada yang satu. Memang ada. Iya, jadi kayak kita ada yang berperan jadi fotografer, ada yang jadi food stylist, ada yang jadi talentnya gitu. Misalnya kalau talent mungkin cuman tangannya atau dengan modelnya juga yang kayak sok-sokan lagi makan lah, atau cuman jarinya yang masuk gitu. Oke, jadi every details tuh semua diperhatiin gitu ya. Bener-bener, jangan sampai kayak misalnya jualan sepeda, modelnya yang kayak kurang mengangkat sepedanya itu. Bener, gitu. Bener. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu nih Lex sekarang ke teman-teman UMKM atau mungkin yang nonton atau para pelaku usaha baru, kira-kira tips buat mereka untuk memulai foto produknya seperti apa, tips untuk mereka bisa naikin konten mereka menjadi lebih bervalue tuh dari sisi seorang Alex dari fotografer tuh gimana? Yang awalnya sih itu dulu sih, misalnya dari angle mana gitu, yang 45 derajat kah, atau yang ada namanya flat lay gitu, yang benar-benar foto dari atas gitu, yang kayak cuman kelihatannya dari atas, angle atas banget, jadi kayak cuma kelihatan nasi, sendok, piring gitu-gitu. Nah itu sih perlu banget belajar dari YouTube. Banyak banget kok itu bahannya kalau misalnya lu cari di YouTube ataupun TikTok gitu, tutorial gitu yang basic banget. Nah itu penting. Yang kedua itu
mungkin lu harus sering lihat-lihat referensi. Jadi lu tahu cara gimana nata komposisi dari suatu produk itu gitu. Misalnya yang makanannya di pinggir kah, tambahin minuman, tambahin properti apa gitu. Dari Pinterest kali ya, Alex ya. Bener banget, Pinterest itu sumber ilmu, inspirasi semua orang gue rasa kalau itu. Iya, mau dari desain, mau ya itu menyangkut semuanya sih ya, Bener. Bukan makanan doang ataupun produk gitu. Nah, satu lagi belajar fotografi itu sih menyangkut jam terbang sih, Chef. Jadi lu banyak-banyak latihan aja untuk itu gitu. Jadi makin lu mempraktekkannya, makin lu tahu, ngerti nih. Oh, ternyata tuh cahaya tuh jangan dari sini. Jadi kelihatan makanannya seperti ini gitu. Oh, cahaya tuh harus dari depan gitu. Jadi kelihatan produk gua terblow up gitu. Trial Itu and sih. error juga ya. Benar. Awal-awal mungkin nggak usah takut nyoba intinya sih. Iya benar. Dan mereka supaya nyoba. mereka bisa tahu kekurangannya di mana, jadi mereka bisa explore terus kayak benar, gitu. Jadi tahu salahnya yang di mana, jadi lu ngerti nih. Oh, ini harus gua apain nih gitu. Biar memblow up foto lu bisa mengangkat gitu, menjual menjadi suatu yang bisa mempromosikan di media sosial lu gitu. Oke, jadi teman-teman itu dia hasil dari obrolan kita sama Alex. Kalau misalnya konten dan foto produk itu emang penting banget dan itu bisa bantu kalian untuk ningkatin penjualan kalian juga. Thank you banget Alex buat waktunya udah datang ke Rehat Sejenak. Sama-sama Shelby, makasih banget udah diundang loh. Senang banget juga bisa bagi ilmu sama teman-teman yang semoga UMKM bisa makin berkembang sih nantinya. Oke, sesuai tujuan kita semua ya. Kalau misalnya semoga Rehat Sejenak bisa jadi podcast yang bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pelaku usaha dan UMKM. Oke, terima kasih sudah nonton dan dengerin Rehat Sejenak podcast JNE Tangerang. Jangan lupa buat cek dan follow Instagram JNE Tangerang di jne.tangerang dan tonton full versionnya di YouTube channel JNE Express. Dan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.